Zaman sekarang stigmanya kalau mau sukses harus dari bisnis, dari bisnis. Banyak banget kita lihat anak muda muncul di sosial media tiba-tiba sukses dari bisnis, dari e-com, dari agency dan dari lainnya. Dan mungkin aku salah satunya yang muncul. Tapi kapan terakhir kali kita berpikir kritis bahwa sebenarnya apa agenda di balik tersebut? Banyak orang publish kayak, oh saya sukses dari e-com, terus dia jualan kelas e-com. Oh saya kaya dari agency, terus dia bikin kelas cara bikin agency. Nah sebenarnya itu nggak salah dan itu pintar dan itu juga adalah bisnis. Digital products juga adalah bisnis yang sangat luar biasa di zaman sekarang. Tapi di video hari ini aku pengen bahas gimana kita bisa berpikir kritis, bagaimana sukses di usia muda, apakah bisnis doang, kendaraan satu-satunya, atau bagaimana kita melihatnya dengan lebih bijak. Kalau dari aku, di umur 16 aku udah magang. Habis aku magang, aku part time di sekitar 7 tempat yang berbeda, 8 tempat yang berbeda sekaligus. Aku freelance sana sini, aku juga bikin konten sendiri, itu went untuk 1 tahun ya. Dan setelah itu, ini juga udah 1 tahun pertama aku bikin bisnis aku. Jadi 16 ke 17 aku kerja sama orang banyak, underpaid di mana-mana, pokoknya kerja di mana-mana. 17 sampai 18 aku bikin bisnis aku sendiri dan sekarang aku punya tim 30 orang. Nah, sebenarnya sukses ini kalau kita ngomong secara finansial, justru kerja sama orang bikin kamu sukses. Kalau aku nggak pernah kerja sama orang dalam 1 tahun pertama, aku nggak bakal bisa bikin bisnis aku sekarang yang punya 30 karyawan dan puluhan klien. Karena sebenarnya ada 2 hal yang kita harus lihat dalam sukses dan kendaraan sukses. Yang pertama adalah fondasi, yang kedua adalah fase. Dan di fase-fase awal, fase pertama aku bekerja dan berkarir, itu fase aku kerja 12 jam sehari, 13 jam sehari, 14 jam sehari. Senin sampai Senin, non-stop. Karena ya namanya aku 7 part-time sekaligus, gimana? Sehari harus 2 ini, bla 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 bla. Pokoknya aku sehari edit 10 video sambil tetes mata, saking kering matanya. Dan itu adalah fase pertama, kerja sama orang. Nah, di fase ini adalah fase dimana aku fondasinya dibangun. Fondasi aku sebagai anak umur 16, bahkan yang masih belum selesai edukasi, masih belum pernah kuliah bisnis, masih belum pernah berbisnis, masih belum pernah apa-apa, aku dibangun fondasinya. Saat aku magang sama orang, aku lihat, oh ternyata struktur perusahaan itu seperti ini ya, oh ternyata leadership itu seperti ini ya, oh ternyata sesama karyawan interaksinya seperti ini ya, oh ternyata boundaries kerja itu seperti ini ya, oh ternyata work ethics itu seperti ini, oh ternyata kerjaan tuh butuh sistem, oh ternyata kerjaan tuh butuh KPI, oh ternyata kontrak kerja itu penting, oh ternyata ini dan itu dan ini dan itu. Nah jadi aku juga pas magang belajar seperti itu, dan ketika aku part time di 7 tempat yang berbeda, itu bener-bener ngebangun fondasi aku. Kenapa? Karena aku kena exposure banyak perusahaan dari industri yang berbeda, bisnis model yang berbeda, bos yang berbeda, teman-teman kerja yang berbeda, sistem yang berbeda, KPI yang berbeda. Jadinya aku lebih luas, horizonsnya lebih luas, insightsnya. Jadi saat aku buka bisnis aku yang pertama, bukan berarti aku ngejiplak yang aku pelajari dulu, tapi saat fondasi aku terbangun, oh kalau KPI kayaknya aku cocok ambil dari perusahaan ketiga, kalau soal sistem aku kayaknya cocok ambil dari perusahaan yang pertama, kalau soal leadership aku cocok banget sama leader yang ketujuh yang aku pernah ketemu. Jadinya aku istilahnya ATM, aku amati, aku pelajari, tiru dan modifikasi dengan sesuai value aku sendiri. Nah jadi sebenarnya itu caranya, itu cara kerja sama orang walaupun underpaid bisa bikin kamu sukses, adalah itu membangun fondasi kamu. Yang mahal bukanlah gajinya, yang mahal itu adalah apa yang kamu pelajari. Karena saat kamu kerja sama orang, sudah pasti dia lebih kaya dari kamu, perusahaan lebih besar dari kamu, karena perusahaan yang provide untuk kamu. Nah, banyak anak muda berpikir, gue pengen dapat 1 miliar pertama gue, tapi kalau gue kerja sama orang, gue cuma bantuin bos gue dapetin 1 miliar dia dong. Gue nggak sudi banget. Pokoknya gue mau langsung bangun kerajaan gue sendiri, gue mau langsung dapetin 1 miliar gue sendiri. Ya maksudnya kalau kayak gitu juga ada sih yang bisa. Tapi kita bicara soal fondasi, sudah pasti kalau kamu kerja sama orang, dia lebih tahu dari kamu. Dia punya perusahaan, dia bisa kasih kamu lowongan kerja. Gimana dia nggak punya pengalaman lebih dan uang lebih daripada kamu. Dan ketika kamu bijak dalam bekerja sama orang, kamu akan tanya banyak pertanyaan, kamu akan observant, bukan cuma jalanin sehari-hari doang, dan kamu akan critically analyze.
bahkan kerja di perusahaan yang jelek dengan sistem yang jelek, nggak dihargai, dapat bos yang jelek, itu juga bikin kamu sukses. Karena di situ ngebangun fondasi kamu untuk ngeliat knows-nya, saat aku menjadi leader, aku tidak pengen jadi leader yang seperti ini. Oh, ini rasanya ya dapat leader yang seperti ini, aku nggak pengen jadi kayak dia. Oh, ini rasanya ya kerja di perusahaan yang nggak ada sistem, aku nggak suka. Jadi next kamu bikin perusahaan, bikin bisnis kamu sendiri, kerajaan kamu sendiri, kamu eliminasi dan make sure hal itu tidak terjadi. Dan akhirnya kita masuk ke fase yang kedua. Ketika kamu tukar waktu kamu untuk uang dari orang lain, di situ pelan-pelan kamu bisa transisi. Aku nggak setuju anak muda yang bilang, oh saya harus DO kuliah untuk bangun bisnis, oh saya harus resign dari kerja untuk bangun bisnis. Jawaban dari aku, udah mulai apa hal yang menjanjikan yang udah depan mata. Kalau kamu nggak bisa buktiin untuk resign atau DO dari kuliah, jangan. Karena menurut aku, kamu harus jalanin dua-duanya dulu. Let's say kamu kerja dengan gaji UMR, kamu bikin side hustle kamu sendiri, dapat income 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai dia melampaui apa yang kamu hasilkan sekarang di kerjaan kamu. Dan sampai ini bisa proven long term konsisten. Buat apa kan kalau cuma melampauinya 2-3 bulan? Kamu resign kerja, dapetin income itu dalam 2 bulan ke depan, terus hancur, kamu jadi pengangguran, nggak ada income. Jadi gimana sampai akhirnya bisa melewati, sudah lebih worth it secara income, dan kamu bisa proven ini bisa konsisten long term. Dan di situ kita masuk fase kedua, di mana kamu ngambil bekal kamu yang kamu dapetin setelah kerja sama orang, dan gimana kamu bisa implementasikannya. Dan di fase 2 ini justru adalah menurut aku fase yang paling luar biasa susahnya, karena kamu mencicipi 2 dunia dan kamu lagi di tengah-tengah. Pas pertama kali aku buka bisnis, jujur sangat-sangat berantakan, karena yang namanya implementasi itu nggak segampang itu. Karena implementasi nggak bisa langsung 1:1 dijiplak, tapi kita harus adaptasi. Jadi fase adaptasi itu makan lebih banyak waktu, bahkan lebih banyak tenaga. Satu, karena kamu juga lagi adaptasi sendiri. Dari yang tadinya kamu enak kerja sama orang, sekarang orang kerja sama kamu, ada beban baru di kamu. Yang kedua, kamu juga harus terapin gitu loh. Kamu adaptasi, kamu hindarin kesalahan dari kerjaan kamu yang lama, kamu ngambil sistem yang baru untuk di kamu, dan pasti akan banyak yang namanya gagal. Kan implementasi akan dibuktikan ketika itu diimplementasikan. Planning hanyalah planning dan akan terbukti akurasinya saat diimplementasikan, dan turns out akan banyak hal-hal yang nggak akurat. Oh ternyata nggak cocok. Nah di situ kamu akan banyak gagal dan kamu akan banyak belajar. Nah di sini adalah the final step di mana fondasi kamu benar-benar diramin, dikuatin sampai akhirnya setelah 4 bulan pertama aku kerja itu udah sampai kurang tidur belasan jam sehari, tiap hari. Disitulah baru sebenarnya uang yang lebih ngejar aku tinggal fokus ke manajemen, fokus ke growth, fokus ke supervising. Sistemnya udah bisa proven, jalan sendiri, 90% bisa jalan tanpa aku, tapi 10% aku tetap penting untuk growth, untuk audit, untuk supervise. Dan di titik itu juga sebenarnya PR-nya ada lagi. Jadi fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 itu adalah maintaining growth. Karena ketika kamu nggak growing, maka kamu sudah gagal dan turun. Jadi rumusnya adalah kamu harus selalu growing. Bisnis yang nggak growing, menurut aku adalah bisnis yang gagal, gitu ya. Dan saat di fase 3 ini, kamu akan sadar bahwa sebenarnya maintaining is actually very challenging. Untuk bisa 0 ke 100 itu mungkin lebih gampang daripada 100 ke 1000 secara konsisten. 0 ke 100 secara cepat dalam 3 bulan bisa jadi lebih gampang daripada kamu maintain 100 itu terus 3 tahun 4 tahun gitu ya, apalagi kalau di maintain growth-nya. Dan di sini kita belajar soal yang namanya delayed gratification, di mana kamu pengen humble yourself down, diperintah-perintah orang, kerja untuk orang, tunduk untuk orang, dan bahkan mungkin karir kamu bisa di situ. Bahkan berkat kamu dan rezeki kamu di situ. Kata siapa harus dari bisnis doang untuk kaya raya? Banyak orang kuliah juga dari profesional, dia kerjanya bagus banget, diangkat terus akhirnya bisa sampai jadi CEO gitu kan. Dan bahkan bisa dikasih saham perusahaannya. Itu aku juga lihat depan mata. Jadi dengan cara seperti itu kamu juga bisa sukses, tapi dengan cara kamu mau transisi ke bisnis dulu juga bisa.
Jadi saran aku, saat kamu belum ada pengalaman sama sekali, terutama saat kamu muda, boleh nekat buka bisnis pertama kamu, tapi ngambil fondasi itu untuk bisa long term dan lebih kuat untuk kerja sama orang. Juga ya nggak perlu dihindarin, itu cuma ego kamu doang. Saya nggak sudi kerja sama orang lain, saya nggak sudi diperintah-perintah. Gitu. Jadi apapun yang kamu kerjakan, intinya mau bisnis, mau professional for life, mau dari profesional ke bisnis, kata kuncinya satu sebenarnya, excellence. Oke. Itu sebenarnya point of view aku tentang hal ini. Kalau kamu pengen dapat insight lebih banyak, subscribe atau follow aku.